Ditonton sendiri, digilir, nontonnya pakai HP lain. Ingat ya, videomu bukan jangan jadiin itu yang ngajarin model gitu tuh nggak ada bedanya sama gitu ya. Kecuali kamu mau jadi ya silakan aja. Halo sahabat YouTube, seperti biasa di awal video kita seruput lainnya biar otak jeung sora ieu encer ngabasna ya. Walaupun bukan kopi hidung, nu penting mah raos jeung nikmat gitunya. Aduh, apalagi di atas genteng gini ya. Kayaknya di atas genteng tuh udah menjadi ciri khas Bank Metrik yang sangat-sangat unik gitu ya. Karena nggak ada ya YouTuber yang konten di atas genteng. Ada tuh Bang Tamlika tuh ya di atas genteng. Oke, kita seruput salah satu tikmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Dan juga tak lupa di awal video doa yang berulang-ulang yang pasti ijabah buat kalian masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar. Saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Di hari-hari kemarin itu ada yang membahas tentang cara pengembangan channel kita, yang itu hanya melakukan satu hal saja. Yang mungkin teman-teman sudah melihat ya, yaitu adalah konten dari channelnya Bang Denjisi. Lalu apakah benar yang kita hanya melakukan satu hal saja itu bisa mengembangkan channel kita? Nah, di sini saya akan membongkar faktanya ya dari apa yang dikatakan oleh Bang Denjisi. Jangan sampai salah paham, simak video ini sampai akhir ya, biar kalian bisa paham sepenuhnya sampai ke akar-akarnya. Di awal durasi kontennya Bang Denjisi tersebut, itu Bang Denjisi menanyakan sesuatu hal yang itu terkait tentang analitik. Yang dimana dia bertanya, apakah tentang CTR dan retensi penonton itu bisa mempengaruhi channel kita? Nah, sebelum dijawab, di sini mungkin banyak sekali teman-teman yang pemula yang baru masuk ke YouTube kurang paham apa itu arti CTR dan juga retensi penonton. Saya coba artikan ya, biar lebih teman-teman memahami tentang per-YouTuban ini, khususnya di analitik YouTube ya. CTR itu adalah klik tayang rasio, yang dimana itu adalah perbandingan dari penayangan dan juga tayangan. Nah, mungkin masih ada yang bingung tentang penayangan dan juga tayangan. Yang pertama, tayangan dulu ya. Tayangan itu adalah video kita hanya diintip saja tanpa diklik ya. Atau bahasa lainnya, video kita itu sudah disebar kemana-mana, akan tetapi orang-orang itu belum mengklik video kita ataupun belum mengklik thumbnail kita. Nah, lalu arti dari penayangan. Nah, penayangan itu sudah sampai diklik. Nah, perbandingan dari CTR itu adalah penayangan dibagi tayangan. Jika penayangan kita itu ada 10 penonton dan tayangan kita ada 100, nah maka hasilnya adalah 10%. Dipahami ya tentang arti CTR ini. Lalu retensi penonton. Retensi penonton itu adalah seberapa lama orang menonton di video kita. Jika video kita itu durasinya 10 menit, lalu rata-rata orang menontonnya itu 7 menit, nah maka 7 menit itu dibagi 10, artinya 70%. Apakah jika CTR kita itu rata-rata 10% dan retensi kita itu 70%, apakah itu bisa mempengaruhi terhadap perkembangan video ataupun channel kita tersebut? Jawaban yang sudah dikatakan oleh Bang Denjisi, itu tidak berpengaruh. Begitu juga dengan saya, bahwasanya CTR dan retensi penonton itu hanyalah sebagai indikator channel kita. Lalu, apakah harus kita abaikan tentang yang namanya CTR dan juga retensi penonton tersebut? Jika kita mengabaikan CTR dan retensi penonton tersebut, artinya itu kita tidak akan bisa berkembang. Sebaliknya juga, kita jangan fokus terhadap CTR dan juga retensi penonton tersebut. Karena analitik hanyalah sebuah indikator. Lalu, apa yang harus kita fokuskan? Nah, ini ya, saya akan membeberkan apa yang sudah dikatakan oleh Bang Denjisi. Di sini saya akan menggunakan mindset dari seseorang yang profesional ya.
Walaupun di sini kita bukan orang yang profesional, akan tetapi kita harus bisa belajar untuk menganalisa lebih profesional ya. Oke, di sini saya coba sharing ya. Setiap YouTuber pemula pasti yang dituju itu adalah namanya monetisasi. Bener ya? Monetisasi itu adalah pencapaian yang paling utama bagi para YouTuber pemula. Nah, sekarang kita coba urutkan ya sampai ke akar-akarnya dari monetisasi tersebut. Nah, jadi seperti ini. Apa yang harus kita capai terlebih dahulu untuk kita bisa mencapai monetisasi tersebut? Yaitu adalah 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya. Bener ya, kita nggak akan bisa dimonetisasi jika kita tidak mendapatkan syarat tersebut ya. 1000 subscribe dan juga 4000 jam tayang. Dan mungkin yang baru sekarang itu adalah 10 juta view untuk di video shot. Mustahil jika ada seseorang yang tidak mendapatkan syarat monetisasi tersebut itu bisa langsung monet. Nggak akan ada ya. Nah ya, jadi urutannya seperti itu. Untuk kita bisa monet itu adalah kita harus bisa mencapai persyaratannya yang 1000 subscribe dan juga 4000 jam tayang. Nah, lalu di sini ya, untuk kita bisa mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, apa yang harus kita capai terlebih dahulu? Yaitu adalah penonton ya. Bener ya, penonton. Kita tidak akan bisa mendapatkan subscribe ataupun jam tayang jika kita tidak mendapatkan penonton. Mustahil juga ya jika ada sebuah video yang tidak ada view-nya tetapi bisa mendapatkan jam tayang. Mustahil ya. Nah, itu yang paling utama ya. Jika kita ingin mendapatkan subscribe dan mendapatkan jam tayang, maka kita harus terlebih dahulu mendapatkan penonton. Nah, lanjut ya, kita lanjutkan ya. Untuk kita bisa mendapatkan penonton, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah kita mengupload video ya. Nah, ya. Jadi ada urutannya ya. Untuk kita bisa mendapatkan penonton, harus mengupload video. Mustahil juga jika orang itu tidak mengupload video, maka mendapatkan penonton ya. Nggak ada ya, yang sekarang punya channel saja tanpa ada videonya, lalu mendapatkan penonton. Ya, dapat penonton dari video mana gitu ya, mustahil juga ya. Nah, sekarang di sini ada penonton, ada video. Nah, di sini kita harus bisa berpikir profesional. Apa yang harus kita lakukan jika kita mengupload video lalu mendapatkan penonton? Yaitu adalah dari segi videonya, itu kita harus memiliki ide konten yang sangat luar biasa. Ingat ya, ide konten. Mungkin dari kita sebagai pemula yang masih belajar, itu pasti akan sangat sulit untuk membuatkan sebuah ide konten yang luar biasa. Akan tetapi, di sini kita harus bisa belajar dari pengalaman ataupun belajar dari apa yang sudah kita upload sebelumnya. Ingat yang sering saya katakan, ada hobi, history, dan study. Nah, study inilah yang harus kita gunakan untuk kita bisa membuat ide konten yang luar biasa. Kita lihat video-video kita sebelumnya. Apakah itu bisa terlihat menarik ataupun tidak? Maka dari situ kita harus bisa merubah apa yang sekiranya tidak menarik untuk kita bisa mengupload di kemudian harinya. Saya pun sama seperti itu. Ketika saya sudah mengupload video-video sebelumnya, maka saya berpikir, oh video ini itu mungkin kurang menarik. Maka saya gantilah dengan ide konten yang lainnya. Yang mungkin teman-teman banyak sekali yang mengatakan ya, saya itu bahwa Bang Metrik itu kan sudah agak lama 3 tahunan ya menjadi YouTuber. Akan tetapi kok dikalahkan oleh YouTuber-YouTuber baru yang baru muncul itu bisa mendapatkan penonton yang banyak. Ingat ya, urusan rezeki itu sudah diatur masing-masing ya. Nah, disinilah kita harus bisa berusaha. Mungkin ya, mungkin ketika saya mau upload puluhan ya, yang selama 1 tahun itu mungkin belum naik. Dan tiba-tiba di 2 tahun kemudian, itu saya mau upload ke sekian 100, beberapa ratus ya video, itu baru naik ya. Sama mungkin yang baru masuk ke dunia YouTube ini, yang itu tiba-tiba naik, ya mungkin itu sudah ada rezekinya.
Ini juga teman-teman harus bisa menanam pada diri teman-teman. Mungkin teman-teman yang sekarang ini baru mengupload ya bisa dikatakan puluhan, itu belum ada penontonnya ataupun belum bisa berkembang, lanjut saja berusaha. Yang pastinya nanti itu akan kena masanya ya, karena urusan rezeki itu sudah diatur masing-masing. Yang terpenting kita harus tetap berusaha untuk membuatkan ide-ide konten yang luar biasa. Ya, walaupun hal luar biasa itu sangat sulit, akan tetapi kita bisa menjadikan konten yang biasa itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, apa yang sudah dijabarkan oleh saya tadi itu ada kaitannya dengan yang dikatakan oleh Bang Denjisi. Yang ketika kita ingin membangun sebuah channel, maka kita harus melakukan satu hal. Nah, satu hal itu adalah ide konten, teman-teman. Ingat ya, walaupun video kita itu digilir-gilir, nah ada bahasa digilir-gilir ya, kayak Bang Disi dikatakan itu ya, yang Bang Disi mengatakan, saya coba timbulkan sedikit videonya dari Bang Denjisi tentang menggilir-gilir video itu seperti apa sih? Silakan Bang Denjisi. Ditonton sendiri, digilir, nontonnya pakai HP lain. Ingat ya, videomu bukan PSK. Jangan jadiin pelacur. Itu yang ngajarin model gitu tuh nggak ada bedanya sama germo gitu ya. Kecuali kamu mau jadi germo juga ya silakan aja. Nah, itu katanya ya, jadi germo katanya ya. Nah, daripada kita menggilir-gilir video tersebut, lebih baik waktu kita itu digunakan untuk mencari ide konten. Nah, mungkin teman-teman yang pemula ini sangat sulit untuk membuatkan ide konten ya. Nah, untuk ide konten yang nggak bakal kehabisan, kalian bisa lihat video yang ini ya. Silahkan klik saja langsung di sana. Terima kasih dari saya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.